Kita bahas saham yang akan kumdate dividen di tanggal 10 Juni 2025 yuk Sobat Invest. Apakah ada emiten yang bisa masuk dalam kriteria dividen investing? Saham Klipan Finance Indonesia dengan kode saham CIN merupakan saham dari sektor jasa pembiayaan yang melayani berbagai produk seperti pembiayaan mobil dan lainnya. Emiten ini sempat dimiliki Pak Lo Heng Hong di atas 5% loh Sobat Invest berdasarkan data terakhir yang tercatat pada tahun 2023. Tetapi saat ini sudah tidak tercantum dalam data kepemilikan di atas 5% karena Pak LKH sudah mengurangi porsi kepemilikannya. Tidak ada informasi terbaru saat ini apakah Pak Lo Heng Hong masih menggenggam saham CIN. Jika Sobat Invest ada yang tahu boleh share di komentar ya. Setelah sempat bagi dividen di tahun 2022, saham ini sempat absen bagi dividen dari laba bersih tahun 2023. Tetapi secara mengejutkan di tahun ini saham Cevin membagikan dividen dari laba bersih periode tahun 2024 dengan besar dividen payout ratio di atas 92% berdasarkan data EPS tahun 2024. Hipotesis dari saya tentunya ini bisa jadi katalis positif bagi emiten terafiliasi Panin Group lainnya seperti saham PNBN contohnya dan saham PNLF yang mana sempat membagikan dividen lalu absen bertahun-tahun. Bisa juga nih dimasukkan kedua saham tersebut dalam watchlist Sobat Invest. Karena akan melaksanakan RUPS dalam waktu dekat di 26 Juni 2025, apakah emiten terafiliasi Panin Group lainnya akan mengikuti jejak saham Cevin yang membagikan dividen dari laba tahun ini? Cukup menarik Sobat Invest. Kita balik lagi ke pembahasan saham Cevin ya. Dividen yang dibagikan saat ini nominalnya sebesar 50 per lembar saham atau Rp5.000 per satu lotnya. Jika dengan dana 10 juta kita membeli di harga saat ini, potensi dividen yang akan kita dapat dari 253 lot saham CIN sebesar Rp1.265.000 atau persen dividen yield sekitar 12,69%. Dan dari segi kinerja laba bersih saham ini di awal tahun 2025 mengalami penurunan laba bersih secara key on key. Saham Mitra Pinastika Mustika dengan kode saham MPMX merupakan emiten yang bergerak di industri perdagangan seperti distributor sepeda motor merek Honda dan berbagai bisnis lainnya yang tercantum di atas. Saham ini juga dimiliki oleh Saratoga Investama sebagai pengendalinya atau kepemilikan mayoritas perusahaan. Salah satu mesin dividennya saham SRTG nih Sobat Invest. Nominal dividen yang dibagikan saat ini sebesar 120 per lembar saham atau Rp12.000 per satu lot sahamnya. Jika kita membeli dengan dana maksimal Rp10 juta di harga saat ini, potensi dividen yang akan kita dapat dari 92 lot saham sebesar Rp1.104.000 atau secara dividen yield sekitar 11,1%. Saham ini konsisten membagikan dividen setiap tahunnya dengan payout rasio di atas 85% cukup besar nih Sobat Invest. Dan rata-rata dividen yieldnya selalu di atas 10% dalam 5 tahun terakhir menunjukkan komitmen perusahaan terhadap pembagian dividen kepada pemegang sahamnya. Dan dari kinerjanya di awal kuartal 1 tahun 2025 terlihat ada penurunan laba bersih. Tetapi penurunannya cukup kecil dan masih menghasilkan laba bersih yang besar. Saham HMSP merupakan emiten yang bergerak di bisnis perdagangan retail yang mana Sobat Invest cukup kenal dengan produk-produknya. Itulah ya produknya Sobat Invest. Nominal dividen saham HMSP sebesar 56,2 per lembar atau Rp5.620 per satu lot sahamnya. Jika kita membeli maksimal Rp10 juta, maka potensi dividen yang akan kita dapat dari 153 lot saham HMSP sebesar Rp859.860 atau dividen yield sekitar 8,64%. Saham ini rutin membagikan dividen setiap tahunnya. Dengan rata-rata dividen yield di atas 5,5% setiap tahun dan juga payout rasio yang dibagikan selalu di atas 95% nih Sobat Invest. Kinerja laba bersih di kuartal 1 2025 terlihat menurun dibandingkan kuartal yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Karena emiten ini terus tertekan dari berbagai sentimen negatif yang menekan industri hasil produk HMSP. Saham Telekom Indonesia dengan kode saham TLKM merupakan emiten telekomunikasi yang produknya kita pasti tahu seperti Telkomsel dan IndiHome dan juga berbagai layanan Telkom lainnya.
Saham Telkom sudah melantai di bursa NYSE loh Sobat Invest, dan saat ini ada salah satu anak perusahaannya yaitu saham Mitratel dengan kode saham MTEL yang sudah melantai di Bursa Saham Indonesia. Nominal dividen saham TLKM sebesar 212,47 per lembar saham atau 21.247 setiap satu lot sahamnya. Jika kita membeli maksimal 10 juta rupiah maka jumlah lot yang didapat sebanyak 35 lot saham TLKM. Potensi dividennya sebesar 743.645 atau secara persen dividen yield 7,53% yang mana ini sudah cukup besar bagi saham TLKM saat ini. Dari data histori dividen saham TLKM terlihat cukup konsisten meningkat setiap tahunnya. Dari segi payout ratio saat ini di angka 90% yang mana efek dari Danantara yang membuat kebanyakan saham BUMN besar membagikan dividen dengan payout ratio tinggi. Tetapi tantangan saham TLKM saat ini adalah kinerjanya. Karena laba bersih di kuartal ke-1 tahun 2025 terlihat menurun secara Q-on-Q namun masih cukup bagus karena penurunannya tidak terpaut jauh dari tahun sebelumnya. Sebenarnya secara dividen yield hanya 4 saham itu saja di tanggal cum date 10 Juni yang menarik. Sisanya dividen yield sekitar atau ada di bawah 3% saja. Tetapi kita coba lihat sisi lain dari emitennya yuk. Karena ada data yang dapat menjadi pembanding dan bisa saja saham tersebut akan menarik di kemudian harinya. Sebelum itu disclaimer ya karena ini hanya bersifat analisa dan asumsi karena segala keputusan investasi menjadi tanggung jawab Anda Sobat Invest. Pertama ada saham MTWI. Saham ini akan bagi dividen dengan dividen yield sekitar 3% saja Sobat Invest. Tetapi ada hal menarik yang bisa kita pertimbangkan walaupun secara yield dividen kecil, yaitu dividen payout rasio saham MTWI. Karena jika dilihat nominal dividen 5,17 per lembar saham itu hanya sekitar 20% payout rasio dari data EPS periode tahun 2024 sebesar 25,86. Bisa kita asumsikan jika dividen payout rasio meningkat di kemudian harinya maka dapat berpotensi dividen yieldnya cukup bagus nih Sobat Invest. Tetapi disclaimer ya karena ini bersifat asumsi atau perkiraan. Dan ada data lainnya yang bisa jadi mendukung potensi emiten ini yaitu dari segi kinerja laba bersih di tahun 2024 dan kuartal 1 awal tahun 2025 terlihat perusahaan mulai menunjukkan profit bahkan mencatatkan growth secara Q-on-Q dari laba bersihnya. Bisa dibilang ini salah satu emiten yang berhasil mencatatkan kinerja turnaround. Dan Sobat Invest bisa lihat juga laba usaha atau laba operasionalnya memang mencatatkan keuntungan di tahun 2024 dan awal tahun 2025. Namun ada satu kekurangan saham ini, yaitu mudah volatile karena likuiditas volume bid offernya kecil. Dan saham ini bergerak di bisnis asuransi. Bagi Sobat Invest yang sudah paham cara mengatur risk and reward ratio maka akan paham bagaimana cara memperlakukan emiten seperti ini. Disclaimer ya Sobat Invest silahkan dianalisa lagi. Selanjutnya ada saham BC Internasional dengan dividen yield sekitar 2,9% tetapi dari data kinerjanya sekilas tidak ada yang terlalu menarik perhatian. Lalu ada saham Embap dengan yield sekitar 2,1% dan ini emiten rutin 2 kali bagi dividen setiap tahunnya. Lalu ada saham Switch secara kinerja tidak menarik dan dividen yield hanya 1,5%. Dan terakhir ada saham SMBR dengan yield sekitar 1% dan menariknya pada laba bersih kuartal 1 tahun 2025 berhasil meningkat secara Q-on-Q. Segala keputusan beli dan jual saham sepenuhnya ada di tangan Anda. Lakukan analisa lebih lanjut karena setiap peluang selalu beriringan dengan risikonya. Apalagi dalam berinvestasi saham, analisa saham sangat penting untuk menentukan saham apa yang akan kita beli dan memang layak untuk dibeli. Selain analisa saham yang membuat kita yakin, ada faktor yang lebih penting yaitu psikologis. Karena banyak kasusnya termasuk Mimin sendiri pernah mengalami sudah yakin dengan analisa sahamnya tetapi dikalahkan oleh psikologis market. Karena saham selalu bergerak naik dan turun maka tentukanlah di mana batas risiko dan batas kenyamanan Anda dalam membeli suatu saham. Semoga video ini bermanfaat. Tonton video lainnya juga dan jangan lupa klik like and subscribe. Sekian dan terima kasih telah menonton.